Jangan lupa saksikan Love Your Child, satu program yang memberikan tips kepada orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak menjadi generasi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun saja Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Sarah Yuwanita dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadi generasi yang lebih baik. Episode sebelumnya kita telah membahas tentang patah hati. Dan saat ini kita akan membahas tentang mengendalikan rasa marah terhadap anak remaja. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh psikolog dan praktisi pendidikan Ibu Helena Valentina Saragi. Halo Ibu, bagaimana nih Sarah. kabarnya? Aduh, saya lagi berpikir, kapan ya saya terakhir dimarahi pada saat saya remaja? Oke. Saya pernah dimarahin nggak? Aduh, sering banget kayaknya Waktu nih Bu. remaja? Iya, Masalah apa biasanya? sekolah, Oh, ngajarin PR nilainya ya? kok jelek gitu. Gitu ya? Iya. Mama bisa marah juga ya? Iya, Oke, jadi oke. episode sebelumnya kita kan udah bahas nih tentang patah hati. Nah, kira-kira kenapa seorang anak remaja bisa marah-marah terus? Efek di rumah kah? Efek teman kah? Atau karena apa kira-kira? Ya, macam-macam multi aspek. Tapi mungkin hari ini yang kita mau bahas adalah bagaimana orang tua nih mengendalikan marahnya terhadap anak-anak remaja kita. Supaya kalau ya kan? anaknya marah, orang tuanya nggak ikut juga gitu ya. Nah, itu dia, jangan sampai kepancing, Iya, ya kan? benar. Karena kalau kita ikutin kemarahan dia, yang ada nanti kita bisa mengeluarkan kata-kata yang kita akan sesali, Oke. ya kan? Udah habis ngomong, waduh, kenapa saya ngomong kayak begitu ya? Pernah kan sebuah artikel tuh, entah ini kisah nyata atau enggak ya. Jadi artikel ini berbunyi seperti ini, Sarah. Seorang anak ditemukan mati tertimpa oleh apartemen yang runtuh, iya kan? Lalu pada saat anak itu ditemukan, mamanya itu nangisnya luar biasa. Itu sampai sekian lama. Terus ketika diwawancarai, ibu kenapa sampai nangis sampai sengeri ini nangisnya gitu? Iya. Ya nangis sih memang pasti sedih banget ya, tapi kok sepertinya nangisnya beda gitu dibandingkan papanya atau yang lain gitu. Akhirnya mamanya terus terang bahwa kematian anaknya ini yang terjadi dengan tertimpa oleh apartemen ini itu tepat seperti yang dia pernah ucapkan pada saat dia dulu pernah marah. Ya, biarin kamu tertimpa batu kamu, biar mati kamu gitu kan. Jadi ketika dia lihat kenyataannya, lu kok beneran omongannya? Berarti omongan doa juga terjadi ya. Nah, jadi itu dia kan. Jadi kadang-kadang orang tua kalau kepancing marah karena sikap anak yang entah marah, entah nggak sopan, entah tidak tepati janji, entah kurang bertanggung jawab dan sebagainya, sikap anak kita yang remaja, tuh orang tua kalau marah tidak terkendali, sometimes bisa mengeluarkan kata-kata yang dia sendiri akan menyesalinya. Nah kan nggak mau kan kejadian seperti ibu itu kan, ya Ngeri nggak mau banget sih kan, kalau jangan itu. sampai lah ya. Ya jadi kita perlu mungkin belajar nih dari hasil penelitian, dari hasil survei dan hasil pengalaman dari orang-orang lain tentang bagaimana nih sebaiknya kalau kita marah, terpicu marah oleh sikap anak remaja kita di rumah. Oke. Kira-kira faktor apa yang bisa sampai orang tua marah gitu? Selain mungkin anak-anaknya nakal atau Tadi kan kalau Sarah bilang karena pelajaran di sekolah kok nilainya jelek-jelek gitu kan. Iya kan bisa kayak gitu kan. Atau bisa juga karena udah disiapin makanan malah ngomel-ngomel, ih nggak enak makanannya, siapa nggak marah? Oke, benar sih. Jadi Iya kan? agak ini juga ya. Udah gitu apa tuh namanya taruh piring makannya, udah dia yang pakai piringnya, ditaruh aja begitu, dibiarkan kotor. Padahal mamanya sudah capek gitu kan, siapin makanannya. Ya mungkin kepancing juga sih. Iya. Tapi benar juga sih.
Jadi Aku kesalahan-kesalahan dari anak heeh, remaja itu bisa memancing orang tua untuk marah gitu. oke. Berarti gini, aku juga punya temen lah, Mhm, dia orang tuanya suka marah-marah gitu mhm, loh. Marah-marahnya yang memang mengeluarkan kata-kata yang agak kasar lah mhm, begitu. mhm, Jadinya efeknya ke si mhm, remajanya atau mhm. anaknya itu jadinya kayak dia akan ngikutin juga. Nah, itu Bener, gimana tuh? bener banget. Karena kan memang kan, eee, apa yang kita dengar, Heeh, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu akan meninggalkan jejak di kepala iya, gitu. Jadi kalau berulang-ulang, dia atau anak remaja ini mendengar, melihat, dan merasakan, kata-kata yang kasar dari orang tuanya, itu kan nancep di kepala dia, dan itu akan mudah sekali untuk dikeluarkan ketika si anak mendapatkan situasi yang mungkin sama dengan, kejadian pada saat mamanya ngomong kayak begitu. Jadi oke. dalam keadaan marah, mamanya langsung ngomong yang kata-kata kebun binatang misalnya gitu Mhm, kan. Nah, anak itu juga mungkin pada saat marah, dia akan keluarkan juga kata-kata yang dia sering dengar gitu. Jadi memang kita perlu hati-hati dengan kata-kata ini. Jadi sebelum kita berbicara pada saat kita sedang dalam keadaan marah terhadap anak remaja kita, perlu dipikir baik-baik tentang satu hal ini, yaitu think before saying. Jadi mmm, kasih jeda dulu deh, berhenti dulu sebentar, terus kasih kesempatan buat kita berpikir, kira-kira apa aja sih yang saya mau omongin? iya, Ditahan dulu gitu loh. Ibaratnya kalau mobil lagi ngebut nih, ya kan, karena kesel sama orang yang depan, coba kita rem dulu, kita menjauh dulu, mmm, apa namanya, slow down dulu. Yang pasti pikirkan baik-baik kira-kira apa ya kata-kata yang terbaik untuk kita ucapkan pada saat kita kesel banget sama dia. oke, Kasih jeda, jangan langsung bereaksi gitu. oke. Kadang kan Jadi biar si anaknya juga kasih jeda juga kan. iya benar. Ketika mamanya diam, mungkin anak akan melambat. Tadinya ngomong, "Mama sih gini-gini." Dia melambat juga, mamaku kok diem ya? Papaku kok diem ya?" Ya udah dia juga akhirnya diem juga, Iya, biar sama-sama berpikir dulu, oke, ya kan? benar. Lalu bagaimana dengan contoh orang tua yang Mhm, seringkali mungkin anaknya sebenarnya biasa aja gitu, mhm, nggak bikin kesalahan atau mungkin kesalahan yang kecil mhm, dan, efeknya maksudnya kayak dia mungkin ada masalah di mhm, kantornya Kak, atau mungkin mhm, masalah mhm, pribadi mhm, dengan ya suami istri mhm, biasa kan mhm, gitu, dan jadinya kebawanya ke anak. mhm. Wajar nggak sih kalau anak itu jadinya kayak, "Oh, papa mama saya saja bikin aku nih jadi suka marah-marah atau Mhm, marah-marah ke aku tanpa sebab gitu. mhm, Hal mhm. kecil aja dibesar-besarkan." Wajar Iya, nggak sih iya. kalau remaja mungkin kalau di sekolahnya dia jadinya bikin gitu juga ke orang lain? Iya, kalau dibilang wajar ya nggak wajar sebenarnya ya. Mmm, Ya dibilang wajar bisa, dibilang nggak wajar juga bisa. Sebenarnya kalau anak itu sudah dididik untuk, melihat situasi, "Nih kalau mama papa lagi marah-marah seperti ini, kamu mendingan diam dulu ya," gitu iya, misalnya. Mungkin ada sesuatu yang sangat membebani. Memang sih nggak selayaknya begitu ya orang tua pulang marah-marah. Ellen White dalam buku Cara Membimbing dan Mendidik Anak tuh mengatakan, sebelum sampai pintu rumah harus tinggalkan dulu semua kekesalan, mmm, kemarahan dari tempat kerja, baru masuk sudah sudah diletakkanlah semua beban itu. Jadi bisa senyum dan bisa juga menyapa anak istri dengan, lebih ramah gitu kan. oke. Tapi kalau anak itu tidak pernah diajari tentang bagaimana, menilai situasi, ya memang sudah, otomatis dia akan Iya. meniru, seperti itu. Oke, pembahasannya seru banget nih. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Oke, jadi tadi masih bahas-bahas tentang mengendalikan amarah gitu ya. Mhm. Nah, sekarang Angry ah, management, benar. manage atau mengelola kemarahan. Karena pada dasarnya orang tuh kadang suka ada lah emosional itu kan ke Iya, karena anak marah gitu. itu sebenarnya sehat Iya, juga. Kalau nggak pernah marah malah ada yang aneh nih harus sebenarnya nih. dipertanyakan juga. Sebenarnya dia hidup apa enggak ya? Oke. Kalau orang yang hidup pasti pernah rasa kesal dan akhirnya juga marah. Cuman marah yang sehat tuh seperti apa ya pada remaja supaya tidak membuat, kontradiktif. Kita kan Oke. sebenarnya marah tujuannya untuk membuat remaja kita itu berhenti untuk melakukan sesuatu yang salah kan, ya nggak, Sarah? Mhm.
Tapi kan kalau misalnya kemarahan kita justru membuat si remaja malah makin jadi bandel, malah makin jadi tukang memberontak, buat apa? Iya, benar Gitu. banget. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Jadi apa yang perlu dilakukan ketika udah mulai nih rasa marah gitu kepada si remaja ini? Harus diam kah atau keluarin aja deh gitu amarahnya atau bagaimana? Tadi kan waktu di segmen sebelumnya kita sudah bahas bahwa kita perlu kasih waktu ya. Kalau emang udah mau keluar kata-kata yang meletup-letup gitu, kita coba biasakan untuk tahan dulu, berhenti dulu sebentar, paling tidak memberikan kesempatan buat otak kita berpikir dengan tenang gitu. Ya kan, ibaratnya kalau orang lagi marah itu kan kekurangan oksigen otaknya nih bisa-bisa ya kan. Jadi kita perlu kasih hirup oksigen sebanyak-banyaknya, tarik nafas, lalu keluarkan pelan-pelan, tarik nafas lagi sampai benar-benar tenang, lalu kita coba pikirkan dengan pikiran yang jernih. Kira-kira apa sih yang membuat kita marah sama anak kita ini? Ya kan? Jadi kalau kita sudah jernih berpikirnya, kita bisa ungkapkannya juga dengan jelas. Kadang-kadang kan anak-anak bingung ya, ini mama marah kenapa sih? Kamu tuh ya, dasar anak gak tahu diri. Jadinya ngungkit-ngungkit kadang-kadang. Kamu suka ini yang ngelawan ya? Aku ngelawan, terus nggak tahu diri, apa sih, nggak ngerti gitu kan. Pusing sama mama gitu kan. Udah, pergi aja. Tuh kan, jadi pergi deh. Kabur deh dia. Kan nggak terjadi komunikasi yang harusnya diharapkan bisa memperbaiki perilaku anak kita, ya nggak sih Sarah? Benar. Jadi tenangkan dulu, pastikan bahwa kita benar-benar sudah dalam posisi pikiran jernih. Baru setelah itu kita bisa ngomong, nak, mama mau bicara boleh? Gitu. Ya kan? Ya kalau kita ngomongnya dengan lemah lembut, dengan penuh penghargaan, saya rasa anak-anak akan bilang, oke, ada apa mah? Kan gitu kan? Kita bisa ngomong, mama nih, ya kan? Mama nih merasa khawatir kalau kamu tuh pulang kemalaman dan tidak bisa dihubungi. Kamu juga nggak hubungi mama. Mama tuh takut kamu ada apa-apa, nak, misalnya gitu kan. Coba kan kalau kamu nggak bisa dihubungi, kamu juga tidak hubungi mama, padahal kamu janji pulang jam 10 sampai jam 11 nggak pulang-pulang. Mama tuh ngerasa khawatir, takutnya kamu kecelakaan, takutnya kamu terjadi sesuatu atau sakit atau apa gitu loh, nak. Mama minta tolong deh, boleh nggak kalau kamu tuh kasih kabar sama mama. Kalau memang ada sesuatu, iya ma, tadinya aku udah mau pulang, cuman temanku minta diantar, masa aku nggak bisa antar, ma, kasihan kan ma, dia kan nggak punya kendaraan, nah gitu kan, masa aku sama sahabatku begitu, boleh nggak kalau kamu kabari mama? Oh ya udah aku lupa, gitu. Ya sudah, boleh nggak ya next time kamu tolong jawab telepon mama dan kamu kasih kabar sama mama segera, begitu kamu tahu bahwa kamu berubah rencana nih, tadi pulang, nah kamu kasih tau, mama, aku pulangnya lebih malam ya karena temanku ini minta diantarin, dia kasihan deh, mama mobilnya nggak ada gitu misalnya. Nah itu akan membuat mama lega gitu, ya kan? Jadi kan tersampaikan nih niat kita untuk memperbaiki perilaku yang dalam tanda kutip sepertinya kurang bertanggung jawab lah dengan janjinya gitu kan. Terus tahu nggak, mama nggak tidur loh. Setiap kali kamu pulang ke malam itu mama nggak tidur, mama di ruang tamu tuh. Iya sih, aku juga lihat mama sih, tapi aku takut mama marah. Enggak, mama sayang banget sama kamu. Wah, terjadilah kisah yang lebih asik kan. Jadi anaknya merasa besar hati karena mamanya ternyata menunggu dia, bukan menunggu untuk dimarahin, bukan untuk memarahin, tapi karena sayangnya, dan dia juga merasa dihargai. Begitu sayangnya si mama sampai dia mau tungguin anaknya di ruang tamu, nggak tidur di kamarnya gitu kan. Dan si mamanya juga melihat anaknya bilang minta maaf kan akan membuat suasana lebih cair kan gitu. Jadi gitu ya, kalau misalkan udah mulai mau marah nih, kasih tenang dulu, terus kasih penjelasan juga kan. Pikiran jernih, udah dipikir harus dulu jernih, ya. Gitu. Ya pikiran jernih dan pikirkan yang kita mau omongin apa. Kadang-kadang orang nggak dipikirin, langsung ngomong aja ngerocos, dasar kamu merasa paling benar itu bagus juga nggak ya sih, Bu? Menurut Sarah gimana? Sebagai orang tua kan kadang orang tua suka
pokoknya orang tua itu yang selalu benar. Iya, memang Jadi nggak kan pernah ngasih kesempatan lah ke itu dia. remajanya untuk ngejelasin gitu. Jadi sebenarnya kan memang kita harus akui Tuhan itu sudah menitipkan bukan menitipkan ya, mempercayakan orang tua sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membimbing anak-anak, dan anak-anak wajib, nggak ada cara lain selain menghormati orang tua kalau mau dapat berkat dari Tuhan, ya kan. Tapi bagi orang tua juga tetap harus diingat bahwa kita kan tetap dikatakan tidak boleh memancing kemarahan anaknya. Saya pikir agama lain pun juga seperti itu, yang non-Kristen juga pasti punya prinsip bahwa orang tua perlu menghargai dan juga memberikan ruang pada anaknya untuk bisa bertumbuh, gitu kan. Jadi kesalahan itu kan sebenarnya adalah salah satu cara untuk anak-anak bertambah dewasa. Kalau anak nggak pernah salah, ada nggak ya? Rasanya kita sendiri juga pernah salah kan? Iya. Jadi kalau anak kita salah, ya perlu diperbaiki. Dan kemarahan yang tidak terkendali tidak akan pernah menjadi solusi. Oke, jadi setelah ini kita akan ada segmen selanjutnya yang akan membahas yang lebih menarik lagi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi dengan saya dalam program Love Your Child. Oke, Bu Helena, jadi kan tadi udah bahas nih untuk cara mengelola rasa marah pada gitu anak kan. remaja ya. Benar banget. Jadi kan tadi ada biasanya suka menjengkelkan ya. Harus jeda dulu kan. Harus tenang dulu, kasih jernih dulu pikirannya, terus pikirkan apa yang akan disampaikan untuk si anak remaja ini. Kira-kira ada lagi nggak sih pengelolaan yang tadi waktu lainnya? kita mau menyampaikan sesuatu memang bukan berarti juga bahwa kita harus merendah-rendah begitu, enggak. Kita perlu tegas tapi tidak menyerang. Ya, tegas. Mama terus terang sedih loh nak kalau kamu selalu menganggap adik kamu itu sebagai anak yang tidak beruntung walaupun dia memang ada kekurangannya gitu. Mama sedih loh nak gitu. Sampaikan, jadi kalau kita bilang dasar kamu anak jahat sama adiknya, kamu anak kejam, jangan begitu. Sampaikan mama sedih, jadi I statement. Jadi saya merasa sedih, saya merasa tidak dihargai ketika kamu bentak-bentak saya gitu. Apalagi depan orang, mama terus terang malah sedih sekali ketika kamu tadi bersuara keras depan orang banyak gitu, ya kan? Itu tegas, jadi mama kecewa, mama berharap kamu tidak mengulangi lagi gitu. Nah jadi tegas tapi tidak menyakiti dia. Kita nggak bilang bahwa kamu jahat, kamu tenang durhaka, nggak begitu ngomongnya, ya kan? Kalau itu menyerang, kalau udah menyerang nanti orang akan defense. Enggak kok, aku enggak gitu kok, mama aja begitu. Nah gitu kan, kalau diserang seperti itu. Jadi jangan diserang, tapi sampaikan dengan tegas tapi tidak menyerang. Terus yang berikutnya, memang kita juga kalau emang dari sananya mungkin dulu waktu kita kecil udah sering berada di lingkungan yang banyak pemarah. Mungkin kita juga bisa kayak gitu juga ya, mudah terpicu untuk marah gitu. Jadi bisa juga karena stres yang lebih di tempat kerja, ya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ada masalah juga di tempat kerja, itu juga bisa membuat kita jadi mudah terpancing marah, lihat anak-anak, aduh kok berantakan ruang tamu ini gitu ya, disuruh rapiin malah, apa sih malah lagi main juga disuruh rapiin, wah marah langsung duer gitu. Makanya kita perlu tahu, kenali diri kita. Kalau kita memang saat lelah sekali, kita dalam keadaan stres, mungkin kita bisa rilis dulu tuh stresnya. Ada kan olahraga sore misalnya. Mungkin kita punya beban berat nih karena ada target yang belum tercapai. Ya sudah, keluarkan dulu rasa stres itu, berbagi dengan suami atau dengan istri kita sambil lari sore barangkali. Sebelum nanti ketemu sama anak-anak di rumah, udah dalam posisi yang lebih tenang. Wah, tadi aku di kantor begini loh, Pak, misalnya gitu, ya kan? Atau kalau nggak bisa berolahraga, paling tidak kita mungkin nyingkir dulu, jangan pulang dulu deh sebentar. Mungkin ya ke kafe dulu barangkali, minum dulu lah, minum ya jus barangkali, tenangin dulu. Hari ini penuh dengan beban ya gitu.
sambil merenung, mungkin kita bisa tumpahkan kekesalan kita di kertas. Tadi kenapa sih bos aku marah-marah, aku malu tahu dibentak waktu rapat. Keluarkan dulu gitu, supaya kita nggak jadikan anak kita jadi sasaran, ya nggak, Sarah? Iya, benar Iya banget. kan? Sarah kan tadi cerita bahwa ada loh orang tua yang kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba marah-marah pulang kantor, iya nggak sih? Nah, terus kemudian kita juga jangan pernah menyimpan dendam sama anak kita sendiri, iya kan? Jadi kalau anak kita berbuat salah, ingat yang kita nggak suka apanya nih, anaknya atau kesalahannya? Iya. Iya kan? Kalau ya kita tidak suka kesalahannya, berarti kita harus ingat bahwa anaknya harus kita maafkan. Kesalahannya yang harus kita perbaiki. Sampaikanlah baik-baik bahwa mama apapun kejadiannya tetap aja akan sayang sama kamu. Tapi mama tidak bisa mengatakan bahwa kesalahan kamu itu tidak menyakitkan mama. Mama sakit, nak. Gitu. Mama sakit sekali dengan apa yang kamu buat tadi pada adik kamu misalnya, atau apa yang kamu, mama sakit, nak, gitu. Jadi si anak tahu bahwa mama menegur bukan karena benci sama kita, tapi mama menegur karena kita sayang sama dia, dan karena kita ingin supaya dia bisa dihargai orang lain. Mana ada sih orang lain yang hormat sama anak yang tidak sopan, ya nggak, Pak? Sarah, ya. Tidak menghargai orang yang lebih tua, mana ada. Nah, kan kita kan perbaiki, gitu. Kalau Sarah sendiri, kira-kira pernah nggak dinasehati oleh orang tua karena kesalahan yang Sarah buat? Pernah. Gimana? Perasaannya gimana waktu di mungkin karena waktu itu kali ya aku masih remaja gitu ya, Bu. Jadi kayak kenapa sih selalu aku yang salah? Kayaknya aku ngerasa nggak salah gitu. Tapi pada saat itu perasaannya ya agak marah juga sih ke orang tua gitu kan. Kenapa sih selalu aku kena gitu, dimarahin gitu. Yang lain enggak gitu? Iya gitu, karena mungkin paling kecil kali ya. Jadi jadi selalu kayak ngerasa, aduh kok aku terus yang dimarahin ya gitu. Tapi setelah sekarang aku udah dewasa kayak gini, jadi ngerti. Apalagi pas tadi ibu udah sampaikan kan, orang tua tuh marah ada karena kasih sayang. Karena ada karena kasih sayang dan juga ada alasannya juga. Gitu. Jadi kalau orang tua marah itu memang anak, kalau ada remaja di sini harus diingat bahwa Anda harus beruntung karena ada orang tua yang masih memarahi. Kalau yang udah nggak ada orang tua bagaimana? Iya, nggak ada lagi yang marahi. Kalau ada marahi orang lain, beda ya. Dimarahi orang tua sama dimarahi orang lain beda ya. Lebih enak dimarahi orang tua kan? Iya, lebih baik orang tua. Kita tidak akan dipermalukan di luar. Nah, yang berikutnya nih mungkin yang saya perlu sampaikan juga, ketika kita terpancing marah, mungkin karena situasinya tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan kita, ingat kita fokus kepada solusi. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita tahu nih kamar anak kita, aduh berantakan. Ya sebagai mama, apalagi kalau yang mamanya ini tipe yang suka yang bersih gitu di rumah. Aduh, ngintip kamar anaknya, berantakan banget. Ya sudah, jangan dilihat aja udah. Nanti kalau anak kita pulang dari sekolah kita ajak ngomong. Ya daripada kita lihat berantakan lalu kita marah-marah terus, awas ya pulang ya, awas ya. Tuh kan bikin penyakit kan? Iya kan? Kita kan mau solusinya apa? Pengen supaya rapi kan? Ya udah sementara tutup dulu. Jangan kita yang rapihin. Nah, sering sekali terjadi nih yang ibu-ibu suka lapor sama saya nih. Duh, kesel deh anak saya. Udah gede, tapi kamarnya berantakan, jorok, banyak semut, makanan, bungkus-bungkus. Sebel deh. Saya bilang, apa yang Anda lakukan? Ya udah saya rapiin, kesel banget saya. Lah, terus anak itu belajar apa? Ya habis kok nunggu dia kapan deh. Ya kan? Saya bilang ya kalau kayak begini jangan salahkan dia. Kalau dia akhirnya terus begitu. Karena apa? Dia udah bisa ngotorin berantakin kamarnya, nanti dia pulang sudah bersih, ya kan? Berarti jadi keenakan juga ya. Berarti nggak apa-apa. Mari kita berantakin kamar kita. Toh nanti saya pulang sudah rapi. Mama ngomel, biasa. Ngomel itu adalah hal yang biasa. Nggak usah dipusingin. Yang penting kita bisa dapat kamar rapi. Jadi nggak ada pelajaran dong. Saya bilang berhentilah merapikan kamar anak kita. Yang tidur siapa? Ya anak saya. Ya sudah,
berarti yang berhak untuk yang bertanggung jawab untuk merapikan adalah dia, kecuali dia sakit atau ada handicap lain gitu. Iya kan? Sedangkan anak kecil aja harus dilatih untuk merapikan tempat mainannya atau kamarnya sendiri, apalagi anak remaja gitu. Jadi perlu untuk dilatih seperti itu, fokus pada solusi, jangan fokus pada kemarahan kita. Oke, jadi untuk para orang tua nih ya harus fokus pada solusinya gitu. Wah, waktu tidak terasa. Jadi terima kasih banyak. Ya, sudah habis ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Helena untuk informasi yang sudah disampaikan. Ini bermanfaat banget untuk orang tua dan juga anak-anak remaja. Amin. Supaya mereka tuh bisa jadi generasi yang lebih baik lah. Amin. Gitu. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa terus saksikan Love Your Child di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.